Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsyanda Zara Wasbi dari kelas 3C. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang konsep-konsep komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan internet kepada masyarakat yang luas, beragam, dan gak saling kenal. Dalam komunikasi massa itu ada 4 tanda pokok utama. Yang pertama, bersifat langsung dan terbuka. Jadi pesan diterima semua orang tanpa dibatasi kelompok tertentu. Yang kedua, ada bersifat satu arah. Jadi fokusnya di alur komunikasi. Pesan cuma mengalir dari komunikator ke komunikan tanpa interaksi langsung atau feedback spontan. Yang ketiga, bersifat lembaga. Proses komunikasi dilakukan oleh organisasi media seperti stasiun TV atau redaksi surat kabar, bukan oleh individu sendiri. Keempat, bersifat tidak langsung. Komunikator tidak bisa menyampaikan pesan langsung ke komunikan, tapi harus melalui media perantara seperti TV, radio, atau internet. Di komunikasi massa punya beberapa karakteristik lain, yaitu yang pertama, komunikatornya lembaga, dilakukan oleh banyak orang dalam satu lembaga media. Contohnya itu kayak wartawan, editor, atau penyiar. Yang kedua, pesannya bersifat umum, isinya bisa diakses siapa saja, bukan hanya kelompok tertentu. Yang ketiga, ada komunikasinya satu arah, pesan dari media ke masyarakat tanpa interaksi langsung. Yang keempat, ada audiensnya luas dan anonim, artinya penerimanya banyak dan mereka nggak saling kenal satu sama lain. Yang kelima, ada terjadi serentak, jadi pesan bisa diterima di banyak tempat dalam waktu yang sama. Yang keenam, dikontrol oleh gatekeeper, artinya gatekeeper itu penyaring berita di dalam media seperti editor atau produser yang menentukan mana berita yang layak disiarkan. Komunikator di komunikasi massa itu lembaga media seperti TV, radio, atau surat kabar. Isinya ada banyak bagian kayak wartawan, editor, kameramen, penyiar. Mereka bareng-bareng ngatur isi pesan sebelum disebarkan ke masyarakat. Komunikatornya juga harus bisa dipercaya dan bertanggung jawab atas isi pesan. Fungsi komunikasi massa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Itu ada 4: memberi informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial. Media juga berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya ada efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa adalah pengaruh dari pesan media terhadap orang yang menerimanya. Di sini ada 3 jenis efek. Yang pertama itu efek kognitif, artinya menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua ada efek afektif, artinya itu memengaruhi perasaan atau emosi. Yang ketiga ada efek konatif atau behavioral, artinya memengaruhi tindakan seseorang. Contohnya kayak nonton berita bencana, jadi bikin orang tahu infonya, terus ikut sedih, dan akhirnya ikut berdonasi. Komunikator dalam komunikasi massa adalah lembaga atau organisasi media seperti TV, radio, dan surat kabar. Di dalamnya itu ada wartawan, editor, penyiar, kameramen yang punya peran masing-masing. Komunikator di media juga harus memperhatikan 3 hal penting seperti costliness, complexity, dan competitiveness. Costliness itu berarti komunikator harus menghitung biaya produksi dan penyiaran pesan. Kedua itu ada complexity, artinya komunikator harus bisa menjalankan proses kerja yang panjang dan rumit, mulai dari perencanaan sampai penyiaran. Yang terakhir ada competitiveness, berarti komunikator itu harus punya strategi untuk menarik perhatian khalayak di tengah persaingan media yang ketat. Aristoteles menyebut
Karakter komunikator sebagai etos yang terdiri dari goodwill itu niat yang baik, good sense, pikiran yang baik, moral karakter yaitu karakter yang baik. Sedangkan menurut Hovland dan Weiss, etos terdiri dari dua unsur. Yang pertama itu credibility, artinya itu keahlian. Terus trustworthiness, itu dapat dipercaya. Jadi komunikator yang baik bukan cuma pintar, tapi juga punya moral dan bisa dipercaya. Di komunikasi massa ada kodes dan konten. Dalam komunikasi massa itu, kodes dan konten itu saling berkaitan. Kalau artinya kodes itu adalah sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya kayak kata-kata, tulisan, gambar, atau film. Konten itu artinya isi atau makna dari pesan itu sendiri. Contohnya kayak isi berita TV itu disebutnya konten, sedangkan gambar dan suara yang dipakai buat menyampaikan berita itu disebutnya kodes. Di dalam komunikasi massa juga ada gatekeeper. Gatekeeper adalah orang yang menyaring informasi sebelum disiarkan ke masyarakat dalam media massa. Gatekeeper itu berupa pimpinan redaksi, editor, produser program TV, atau tim quality control. Tugas mereka memastikan isi media tetap sesuai dengan aturan dan fakta dan etika. Di dalam komunikasi massa ada regulator. Kalau gatekeeper itu kan bekerjanya di dalam media. Kalau regulator itu bekerjanya di luar media. Mereka bisa menghentikan atau menghapus berita, tapi nggak bisa menambah atau membuat informasi baru. Tujuannya untuk mengawasi dan mengontrol isi media. Regulator utama itu ada 5. Pertama itu pemerintah, narasumber, pengiklan, organisasi profesi itu seperti dewan pers. Terus yang kelima ada konsumen, komunikasi atau masyarakat. Misalnya contohnya kayak KP ini bisa menegur atau menghentikan tayangan yang gak sesuai dengan aturan penyiaran. Di dalam komunikasi massa, media massa sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang kedua media elektronik, itu contohnya kayak televisi, radio, dan media online. Jadi setiap jenis media punya kelebihan masing-masing dalam menjangkau audiens. Audiens atau khalayak dalam komunikasi massa itu pusat dari komunikasi massanya. Jadi audiens selalu terpapar oleh berbagai media sampai hampir nggak bisa menghindar dari pesan yang ada. Audiens komunikasi massa punya 5 ciri utama. Yang pertama, berisi individu yang dipengaruhi oleh hubungan sosial dan pengalaman. Kedua, jumlahnya besar dan tersebar luas. Yang ketiga, bersifat heterogen, berasal dari latar sosial yang berbeda. Yang keempat itu bersifat anonim, artinya gak saling kenal satu sama lain. Kelima, terpisah secara fisik dari komunikator. Jadi audiens itu besar, beragam, dan gak kenal satu sama lain, tapi tetap terhubung lewat media. Di dalam komunikasi massa juga ada filter. Filter itu alat penyaring pesan di diri audiens yang mempengaruhi cara mereka memahami pesan dari media. Filter ini punya 3 jenis. Yang pertama ada cultural filter, dipengaruhi oleh media. Misalnya tuh kayak film Amerika tentang hidup bersama sebelum menikah bisa dianggap biasa di Amerikanya, tapi kalau di Indonesia tuh dianggapnya tabu. Yang kedua ada psychological filter, itu dipengaruhi oleh kepribadian dan pendidikan. Kayak misalnya contohnya tuh kayak anak-anak meniru adegan kekerasan di TV karena filter psikologinya tuh belum terbentuk sempurna karena dia masih anak-anak. Terus yang ketiga itu kayak physical filter. Physical filter itu dipengaruhi oleh kondisi fisik. Misalnya contohnya tuh kayak orang yang sedang sakit MAH terus akan lebih tertarik dengan iklan obat MAH dibanding orang yang sehat.
Terus di dalam komunikasi massa, feedback atau umpan balik itu artinya respon atau tanggapan dari penerima pesan terhadap media. Di sini feedback itu ada dua jenis. Yang pertama internal feedback, artinya itu berasal dari komunikator itu sendiri. Contohnya tuh kayak pembawa acara salah ucap, lalu pembawa acara ini tuh langsung memperbaikinya. Terus yang kedua ada external feedback, artinya itu berasal dari masyarakat, bisa dalam beberapa bentuk seperti representative feedback, artinya dari sampel audience. Indirect feedback itu dari data pihak ketiga. Delayed feedback itu hasil survei atau polling yang butuh waktu. Kumulatif feedback itu data yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Institutionalized feedback itu data yang dikumpulkan oleh lembaga resmi. Jadi feedback ini tuh penting banget untuk tahu gimana respon masyarakat terhadap isi medianya. Selanjutnya kita akan membahas etika dalam komunikasi massa. Etika dalam komunikasi massa ada beberapa poin yang harus dijaga. Yang pertama, tanggung jawab. Jadi jurnalis dan pekerja media harus bertanggung jawab atas isi berita yang disampaikan. Semua berita harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua, ada kebebasan dan tanggung jawab. Maksudnya itu pers kan memang bebas, tapi kebebasan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab, nggak boleh asal nyebar berita yang bisa merugikan pihak lain. Terus ada masalah etis, jurnalis harus bebas dari kepentingan pribadi, nggak boleh ikut politik dan nggak boleh menerima hadiah dari siapapun. Mereka juga wajib menjalankan kode etik pers, kayak misalnya tuh kayak menjaga rahasia narasumber, terus nggak plagiat dan nggak menerima suap. Terus ada ketetapan dan objektivitas, berita harus benar, akurat, dan berimbang. Harus ada cover both sides, jadi kedua pihak itu diberi kesempatan yang sama dan semua informasi harus dicek dulu sebelum disiarkan. Terus selanjutnya ada tindakan adil. Media nggak boleh berat sebelah, harus netral. Kalau salah itu kayak harus diwajib koreksi. Kalau ada yang dirugikan itu harus dikasih ruang buat klarifikasi kebenarannya. Terus ada menjaga kode etik pers. Terakhir, media harus profesional, nggak boleh manipulasi fakta, nggak boleh jiplak karya orang, dan harus tetap jujur dalam menyampaikan berita. Terus dalam komunikasi massa itu ada beberapa hambatan. Jadi hambatan yang pertama itu hambatan psikologis, terjadi karena perbedaan minat, motivasi, atau prasangka. Itu contoh dari hambatan psikologis itu kayak orang udah punya pandangan negatif duluan, jadi pesan yang diterimanya tuh salah. Terus yang kedua ada hambatan sosiokultural. Sosiokultural ini disebabkan oleh perbedaan budaya, norma, bahasa, dan tingkat pendidikan. Contohnya itu kayak pesan yang sama bisa diartikan beda sama orang dari latar budaya yang berbeda. Terus yang ketiga ada hambatan mekanis. Hambatan mekanis itu kayak gangguan sinyal, suara yang putus-putus, atau gambar TV yang rusak. Terus dalam komunikasi massa itu ada kelebihan dan kekurangan. Komunikasi massa juga punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan komunikasi massa, media bisa menjangkau masyarakat luas dan menyebarkan pesan dengan cepat. Tapi kekurangan komunikasi massa bersifat satu arah dan nggak bisa langsung interaktif, biaya mahal, dan efeknya nggak selalu sama ke semua orang. Ada model-model komunikasi massa. Model pertama itu model satu tahap. Pesan langsung disampaikan dari media ke audiens tanpa perantara, tapi efeknya beda-beda di setiap individu. Yang kedua ada model dua tahap. Model dua tahap itu pesan gak langsung diterima masyarakat, tapi lewat opinion leader dulu. Jadi opinion leader itu orang yang punya pengaruh di lingkungannya, setelah itu baru bisa menyebar ke masyarakat.
Yang ketiga itu ada model banyak tahap. Pesan bisa langsung ke audiens atau lewat opinion leader. Dan ada komunikasi dua arah antara media dan masyarakat. Jadi media bisa ngaruh ke publik dan publik juga bisa ngaruh ke media. Opinion leader itu adalah orang yang bisa mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain secara informal. Opinion leader itu punya beberapa ciri, yaitu berpendidikan tinggi, status sosial dan ekonomi lebih tinggi, lebih terbuka terhadap ide baru, punya empati tinggi, dan punya pengalaman yang luas di media. Contohnya itu kayak sekarang kan banyak influencer atau tokoh publik yang bisa mengubah pandangan masyarakat lewat pendapat mereka di media sosial. Terus di komunikasi massa, audiens juga punya cara untuk mempengaruhi media. Ada 4 cara audiens mempengaruhi media, yaitu yang pertama menyampaikan keluhan langsung, kedua mengorganisasi tekanan sosial, misalnya kayak boikot TV atau boikot stasiun TV. Terus yang ketiga, mendesak pihak berwenang buat ambil tindakan dan mengadukan ke lembaga resmi kayak DPR atau KPI. Jadi artinya masyarakat juga punya kekuatan buat kontrol isi medianya. Terus bentuk media massa itu ada, pertama itu surat kabar. Surat kabar itu fungsinya memberi informasi, komentar, dan iklan. Ciri khasnya publikasi rutin, aktual, dan bisa dibaca ulang. Terus yang kedua ada majalah. Tampilannya itu menarik, bahasanya lebih mendalam, dan punya segmen pembaca tertentu. Yang ketiga ada radio. Media paling fleksibel karena bisa didengar di mana saja dan kapan saja. Yang keempat ada televisi. Televisi itu gabungan audio dan visual. Efeknya paling kuat ke masyarakat dan hiburannya paling dominan. Yang kelima ada film. Film itu bukan cuma hiburan tapi juga pendidikan dan pembentuk karakter bangsa. Yang keenam ada internet. Gabungan semua media bisa buat komunikasi, informasi, hiburan, dan jejaring sosial. Terakhir ada efek dari kehadiran media massa. Efek media itu dibagi jadi 3. Yang pertama, efek ekonomi. Efek ekonomi itu misalnya membuka lapangan kerja dan peluang bisnis baru. Yang kedua ada efek sosial. Efek sosial itu kayak mengubah gaya hidup atau kebiasaan masyarakat. Yang ketiga ada efek psikologis, yaitu pengaruh terhadap perasaan, emosi, dan pola pikir seseorang. Jadi bisa disimpulkan komunikasi massa itu proses besar yang melibatkan banyak pihak, mulai dari komunikator, media, audiens, sampai regulator. Jadi media itu punya kekuatan yang besar untuk membentuk opini masyarakat, tapi harus tetap berpegang pada etika, tanggung jawab, dan kejujuran. Dengan begitu, media bisa tetap dipercaya